kita merasa apa yang dirasakan itu kan terasa, kan begitu. Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh, si A dulu belum, saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan yang ditulis, iya, sorry ya, itu soalnya dibikin di medsos, gila, pidato saya bisa dipelintir-pelintir, ini nggak boleh. Saya kan temannya Pak Hadi ya. Yang lucu dari semua kontestan calon presiden di 2024 ini adalah Anies Baswedan. Sebagai catatan, Anies bulan Oktober ini akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, yang berarti dia akan kehilangan panggung besar yang menaikkan namanya seperti sekarang ini. Karena itulah tim sukses Anies melakukan banyak manuver supaya nama Anies tetap tidak dilupakan. Banyak yang bilang Anies itu licik karena berusaha menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Bahkan dia tidak malu-malu melakukan hal yang menggelikan demi menjaga citra politiknya yang dipoles indah tapi penuh dengan kepalsuan. Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah ketika banjir besar melanda Jakarta di awal tahun 2020. Salah satu banjir terparah yang pernah melanda ibu kota. Bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Ketua Hanura Osman Sabtaodang menyatakan belum tentukan pilihan, apalagi Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang menegaskan dirinya belum menentukan pilihan siapa sosok bakal calon presiden yang akan didukung untuk Pilpres 2024. Kalau ada orang yang menuduh saya mendukung si A, belum tentu, ujar Osman saat memberi sambutan dalam puncak acara HUT ke-16 Partai Hanura di GCC Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Dia bahkan sempat menyebut nama bakal capres dari Partai Nasdem yakni Anies Baswedan. Menurutnya ada yang memelintir pidato yang seakan mendukung Anies. Saya belum pernah mendukung siapapun apalagi Anies Baswedan. Itu soalnya dibikin di medsos. Ya, pidato saya dipelintir, jelas Osman. Meski begitu, dia mengaku sebagai teman Anies. Dia hanya khawatir sebab pidato sering dipelintir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kan teman Pak Anies, saya temannya Pak Anies tapi tidak boleh ini dilakukan, ujarnya. Sebagai informasi, Partai Hanura merayakan hari ulang tahun ke-16 pada Rabu 21 Desember 2022. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam perayaan puncak HUT Hanura di Jakarta Convention Center. Momen ini termasuk langka sebab jarang Jokowi dan Ma'ruf menghadiri acara sebuah partai politik secara bersama-sama. Selain RI1 dan RI2, terlebih dahulu hadir juga sejumlah petinggi partai politik. Hadir Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Fredrik Paulus, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan M. Arwani Tomafi, dan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Isana Bagus Oka. Osman meminta kader Hanura tak khianati bangsa, jangan cari keuntungan pribadi. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang meminta para kadernya tidak berkhianat dan mencari keuntungan pribadi. Dia tak ingin pengkhianatan itu berujung pada jeruji besi. Saudara-saudara anggota DPR, janganlah berkhianat pada bangsa ini. Jangan cari keuntungan pribadi yang akhirnya masuk penjara. Karena anak cucu kita membutuhkan saudara-saudara sekalian, kata Osman saat membuka acara bimbingan teknis DPRD se-Indonesia Partai Hanura di Jakarta Selasa 20 Desember 2022. Osman mengatakan para kadernya harus berpegang pada ideologi Pancasila, sebab menurutnya Pancasila sudah tak bisa diganggu-gugat lagi. Saya berpegang kualitas saudara-saudara ini semua membutuhkan keyakinan yang berdasarkan Pancasila,
dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk kita, untuk Partai Hanura, Pancasila itu sudah final, ujarnya. Osman berpesan kepada para kader yang jauh-jauh hadir ke Jakarta untuk mengikuti BIMTEK agar dapat membawa bekal untuk memajukan daerah masing-masing. Osman yakin para kader yang berkualitas akan kembali terpilih. Saya tak mau panjang lebar bahwa saudara-saudara datang meninggalkan anak istri harus membawa bekal. Bekal untuk daerah, bekal untuk provinsi masing-masing. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan terpilih lagi, ucapnya.